Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang agung ini, karunia yang besar ini, yaitu kesehatan dan kelapangan waktu ya, dan yang lebih besar dari itu yaitu nikmat dan karunia Islam dan sunnah, hingga pada saat ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini di atas Islam dan sunnah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan syukur kita kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan menambah dan mengekalkan nikmat itu untuk kita semua. Selawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah menunjuki kita jalan yang lurus, mengajarkan kepada kita tauhid, mengajarkan kepada kita sunnah, mengajarkan kepada kita perkara-perkara yang ma'ruf, hingga kita bisa selamat sampai kepada tujuan kita yang hakiki, yaitu surga Jannatul Na'im. Ikhwan fillah, salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Siapa saja dari kita yang hadir di sini tentunya pernah melantunkan doa ini. Orang-orang bilang ini doa sapu jagat, yaitu doa yang dibaca antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah bagi kami kebaikan dan kebahagiaan di dunia, kebaikan, kebahagiaan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Inilah doa yang sering kita bacakan. Ya, selesai sholat kita baca doa ini, atau dalam berbagai kesempatan kita membaca doa ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan juga di akhirat. Kebahagiaan yang tidak berbatas, kebahagiaan yang abadi sampai kita nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tentu mengharapkan kebahagiaan seperti ini. Tidak ada seorang pun, seorang muslim pun ya yang ditanyakan kepadanya, maukah Anda bahagia? Tentunya dia akan menjawab mau, dan dia akan berusaha untuk meraihnya. Hanya saja banyak manusia yang menginginkannya tapi tidak mengerti jalan untuk meraihnya. Akibatnya bukan kebahagiaan yang dia peroleh, tapi kesengsaraan. Sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Jadilah dia orang yang paling merugi. Ya, sungguh sangat
malang nasib orang ini, sangat apes nasibnya. Sengsara dia di dunia dan sengsara pula dia di akhirat. Tidak ada satupun kebaikan yang diperolehnya di dunia maupun di akhirat. Dan biasanya kesengsaraan di akhirat akan diiringi dengan kesengsaraan di dunia. Ya, karena dunia ini adalah darul bala, penuh dengan cobaan. Ya, sedikit orang yang merasakan kebahagiaan di dunia, ya kecuali orang-orang yang mengerti jalannya. Maka dari itu pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas jalan-jalan menuju kebahagiaan tanpa batas. Ya, bagaimana kita bisa memperoleh, apa kunci-kuncinya? Kunci pertama, faktor utama untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat adalah iman dan amal soleh. Ini kunci utama. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, bersumpah di dalam kitabnya, wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ayat ini demikian agung, surat ini demikian agung, hingga Al-Imam Syafi'i mengatakan, seandainya Allah tidak menurunkan kepada hambanya kecuali surat ini, niscaya sudah cukup bagi mereka, yaitu sebagai pelajaran dan hikmah. Sangat banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Artinya, orang-orang yang selamat dari kerugian dan meraih kebahagiaan adalah orang-orang yang pertama, alladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyandingkan, menggabungkan antara keduanya, iman dan amal saleh. Ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan ia beriman, wa huwa mu'min, maka kami akan beri kepadanya penghidupan yang baik, kehidupan yang baik di dunia. Di dunia Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kehidupan yang baik. Dan di akhirat sesungguhnya kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik lagi dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala akan berinya kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan pula di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan beri balasan yang baik di dunia dan balasan yang lebih baik pula nanti di akhirat, yaitu bagi orang-orang yang beramal saleh dan dia dalam keadaan mukmin. Ikhwani fi din, azani Allahu ayyakum jami'an. Apa yang dimaksud dengan iman di sini? Iman di sini adalah kita memastikan diri kita berada di atas rel tauhid dan sunnah. Itu dia iman. Kita beriman kepada Allah, rukun iman yang 6, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, hari berbangkit, dan kepada takdir baik dan buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iman kalau disebutkan secara terpisah maka masuk ke dalamnya al-Islam, yaitu kita melaksanakan rukun Islam yang 5. Syahadatain, menegakkan sholat, menunaikan zakat, mengerjakan puasa bulan Ramadan, dan menunaikan haji apabila kita mampu untuk melaksanakannya. Itulah dia iman. Iman artinya kita memastikan diri kita berada di atas tauhid, di atas kalimat syahadat la ilaha illallah, dan kita berada di atas sunnah, kita berada di atas persaksian kita Muhammadun Rasulullah. Artinya tidak akan ada kebahagiaan bagi orang-orang yang tidak berada di atas rel ini. Artinya di luar tauhid dan sunnah, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan.
Jadi kalau kita ingin bahagia, pastikan kita berada di atas tauhid dan berada di atas sunnah. Mungkin dulu kita pernah mengalami masa di mana kita tidak berada di atas rel ini. Ya, rata-rata lah. Ya, kita adalah generasi yang lahir dalam keadaan kita tidak mengerti apa itu tauhid dan sunnah. Bahkan kita berlumuran di dalam syirik dan bid'ah. Coba bandingkan kehidupan kita dahulu, kehidupan yang kita tidak tahu kemana arah tujuan hidup kita, untuk apa kita hidup dan bagaimana kita hidup, gak mengerti. Ya, hidup seperti itu saja tanpa tujuan dan meletihkan. Saya ambil perumpamaan, kalau kita pergi keluar rumah tanpa tujuan, putar-putar begitu capek, gak tentu arah. Ya, akhirnya kita akan jenuh. Memang awalnya kayaknya sepertinya enak, bahagia, senang, tapi lambat laun akan jenuh, akan timbul rasa bosan, penat dan letih. Karena kita tidak tahu kemana tujuannya. Begitulah kalau kita keluar dari rumah kita tanpa tujuan, tanpa ada titik yang ingin kita tuju, kita akan keletihan. Kita akan merasakan bosan dan jenuh. Beda halnya kalau kita keluar dari rumah kita dengan satu tujuan tertentu. Ada titik yang hendak kita tuju. Dan itu jelas, alamatnya jelas. Jadi mana kita tahu bahwasanya apabila kita sampai ke alamat ini, maka kita akan mendapatkan keteduhan, ketenangan dan kebahagiaan. Maka sejauh apapun perjalanan akan terasa dekat, akan terasa menyenangkan. Ya, tidak akan merasa keletihan dan tidak akan merasa bosan. Kenapa? Karena kita tahu tujuan. Kita mengerti arah dan tujuan kita. Ya, kita tahu kemana titik yang hendak kita tuju. Demikian pula kehidupan ini, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Seorang muslim, seorang insan yang tahu tujuan hidupnya, untuk apa dia hidup, untuk apa dia diciptakan, untuk apa dia hadir di dunia, apa tujuan hidupnya, kemana titik yang harus dia tuju, maka hidupnya terasa ringan, bahagia. Apapun yang dia terima dengan senang hati. Karena dia tahu ini cuma dalam perjalanan menuju titik itu. Ya, bagaimanapun apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa cobaan, musibah dan apapun yang Allah takdirkan atas dirinya, dia menerimanya dengan senang hati. Dia menerimanya dengan ridha. Kenapa? Karena dia tahu ini adalah bagian dari perjalanan yang akan dia tuju. Dia menuju satu titik yang akan dia capai. Maka dia tidak akan merasakan kepenatan, dia tidak akan merasakan keletihan, dan dia tidak merasa bosan. Begitu kita hidup di atas rel tauhid ini, kita mengerti apa tujuan hidup kita. Untuk apa kita hidup? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah semata. Untuk itulah kita hidup. Maka segala sesuatu yang menuju ke sana, maka dia akan tempuh dengan bahagia. Dia akan tempuh dengan senang hati. Dalam rangka memberikan dirinya atau memberikan segala ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa bahagia. Begitulah seorang mukmin, seorang muwahhid, seorang yang berada di atas rel tauhid, dia akan merasa bahagia. Ya, dia tidak peduli apapun yang menimpa dirinya. Apapun yang musibah apapun yang dicobakan atas dirinya, dia akan merasa senang dan bahagia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia pastikan dirinya berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berada di atas sunnah. Ya, ini adalah satu kita katakan faktor kebahagiaan, faktor untuk meraih bahagia, yaitu kita berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an berikut Islam dan tata cara yang Allah Subhanahu wa taala gariskan di dalam Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah dia sunnah. Karena pada hakikatnya
Tidak akan bisa dipisahkan antara Islam dan sunnah. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Ya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang mudah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Thaha, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini kepadamu wahai Muhammad untuk membuat hidupmu menjadi susah. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, Islam dan sunnah agar membuat hidup manusia menjadi mudah. Ya, menjadi kita katakan lapang. Ya, menjadi lapang, menjadi senang. Itulah dia Islam dan sunnah. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmah. Ya. Kita tahu arti rahmah yaitu ya kasih sayang, rahmat bagi sekalian alam. Itulah dia Islam. Jadi Islam bukanlah diturunkan untuk membuat hidup manusia menjadi susah, menjadi sempit. Ya, sebagian orang berasumsi bahwa kalau kita hidup dekat dengan agama maka akan menjadi susah, enggak bahagia. Ini keliru. Bahkan hidup dekat dengan agama ataupun menjalankan nilai-nilai agama, menjalankan Islam dan sunnah dalam kehidupan kita, itulah dia sumber kebahagiaan. Bukan penghalang kebahagiaan. Masih banyak orang-orang yang berasumsi seperti itu. Hingga ya tidak sedikit orang tua yang berpesan kepada anak-anaknya, "Nak, jangan terlalu serius mendalami agama. Nanti susah hidupnya." Kan begitu. Hingga untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak pun banyak orang tua itu yang setengah hati. Kenapa? Karena dia anggap agama itu menghalangi kebahagiaan. Padahal sebaliknya, jauh dari agama merupakan sumber malapetaka. Ya, sumber malapetaka, sumber kesempitan hati, kesempitan jiwa, sempit hidup, sesak hidup itu gara-gara jauh dari agama. Maka dari itu di akhir surat Thaha Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yaitu Quran dan sunnah, ya maka bagaimana? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka baginya kehidupan yang sempit, tidak bahagia. Orang yang berpaling dari Islam dan sunnah kepada adat istiadat jahiliyah, ya, atau kepada aturan hidup yang dibuat oleh manusia, kepada hawa nafsunya, hidupnya akan jadi sempit. Ya, coba lihat orang-orang yang berpaling dari Islam dan dari sunnah, memilih adat istiadat. Mau kawin saja susah. Ada antaran ini, antaran itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui Islam dan sunnah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya mempermudah hal itu. Ya, bukankah Nabi mengatakan sesungguhnya di antara keberkahan seorang wanita adalah kemudahan maharnya. Mudah maharnya. Ya, ingat ini. Nabi tidak mengatakan murah maharnya, bukan. Mudah maharnya. Ya. Mudah maharnya itu berbeda. Ya, karena kemudahan itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Bagi sebagian orang 10 juta itu mudah. Tapi bagi sebagian orang 10 juta itu tidak mudah. Jangankan 10 juta, 1 juta aja susah, kan begitu. Jadi Nabi mengatakan mudah, bergantung dengan kondisi masing-masing. Jadi mudahkan mahar itu. Nah, kalau calon menantu ya lebih berkemampuan, ya mungkin 10 juta itu mudah. Tapi kalau kurang mampu ya mudahkan. Ya 1 juta sajalah, kan begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, demikian. Artinya apa? Islam memudahkan kita. Ya, memudahkan kita dalam kehidupan ini. Ya, nikah dipermudah. Ya. Mati juga dipermudah. Ya. Tidak banyak urusan-urusan. Ya, bahkan kalau kita kemalangan, kita mendapatkan kemalangan, misalnya ada salah seorang anggota keluarga kita yang meninggal dunia, maka kita sebagai orang yang kemalangan itu berhak mendapatkan bantuan berupa makanan. Bagaimanapun keadaannya, walaupun dia orang kaya. Karena perintah Nabi SAW untuk membuat makanan kepada keluarga Ja'far itu tanpa memandang statusnya, apakah dia orang miskin atau orang kaya. Begitulah Islam memudahkan. Coba lihat orang sekarang yang beralih dari Islam kepada adat istiadat. Mau kawin susah, kematian juga susah. Ya harus mengadakan
Ya, kenduri sampai 3 hari, nanti 7 hari diadakan lagi. Ya, sebulan nanti diadakan lagi 140 hari, 100 hari, 1000 hari. Nah, semua itu memakan biaya yang besar. Kadang-kadang ia harus berhutang untuk itu. Belum lagi upacara-upacara di dalam kematian ataupun di dalam pernikahan yang dibuat susah oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mempermudahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang berpaling dari agamaku, berpaling dari Islam dan sunnah, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, fa innalahu ma'isyatan dhanka. Baginya kehidupan yang sempit. Itu di dunia. Itu masih di dunia, sempit dia. Jadi janganlah kita berasumsi bahwa kita menjalankan Islam ini dengan baik dan benar. Kita berjalan di atas real tauhid dan sunnah, di atas Islam dan sunnah, hidup kita menjadi sempit. Justru sebaliknya, hidup kita akan menjadi lapang, ya, dada kita akan semakin lapang menerima kenyataan, ya, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan Islam dan sunnah. Itu di dunia sempit dia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kesengsaraannya tidak putus sampai di situ saja. Bahkan di akhirat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Buta, coba lihat, orang yang tidak buta saja membutuhkan cahaya pada hari kiamat. Mereka sangat membutuhkan cahaya. Ya. Belum lagi kita katakan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Orang yang bisa melihat saja butuh cahaya. Bagaimana pula orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta? Ya. Diberikan cahaya pun dia tidak bisa jalan. Dia tidak bisa memanfaatkannya, ikhwan fillah. Begitulah orang-orang yang berpaling dari Islam dan sunnah. Dia dalam keadaan buta, tidak bisa melihat cahaya di hadapannya. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kalau kita ingin bahagia, maka kunci utamanya adalah hendaknya kita memastikan diri kita berada di atas Islam dan sunnah, di atas tauhid dan di atas sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, ya, artinya berada di atas tauhid. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah memegang itu, ya, dia istiqomah berada di atas tauhid itu, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Jadi tidak ada ketakutan yang akan menghantui mereka dan tidak ada kesedihan yang bisa melanda mereka. Ini bagi orang-orang yang berada di atas tauhid, ikhwan fillah. Ya, tidak ada rasa takut yang membayangi kehidupan mereka. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Rabb-nya, tidak mengenal tauhid, atau tidak tahu untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi melaksanakan konsekuensi dari tauhid itu. Bagaimana kehidupan mereka? Ya, gelap ikhwan fillah. Ya, gelap kehidupannya. Tidak tahu arah tujuan, tidak tahu mereka apa yang harus dilakukan di dunia ini. Cepat dihinggapi oleh rasa bosan dan dihinggapi ketakutan. Takut berpisah dari apa-apa yang disukai dan dicintainya dari materi-materi dunia ini. Demikian ya Pak. Baik. Nah, kemudian yang kedua adalah di atas sunnah. Ya, jadi dia pastikan dirinya berada di atas sunnah. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah mengisyaratkan ini di dalam surat Al-Fatihah. Kalau kita baca surat Al-Fatihah, tentunya kita berikrar, ya. Apa ikrar kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkaulah kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ini ikrar kita di atas tauhid, bahwa kita adalah seorang muwahhid. Kita berikrar itu di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian setelah itu, ya, apa yang kita baca? Apa yang kita baca? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku kepada jalan yang lurus. Jadi kita minta petunjuk kepada jalan yang lurus. Para ulama menafsirkan bahwa jalan yang lurus ini adalah as-sahabah. Ya, siratal mustaqim adalah sahabat. Ini dipertegas lanjutan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa itu? Siapa mereka? Yaitu para sahabat. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Jadi jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat. Apa itu jalan yang telah ditempuh oleh para sahabat? Itulah dia jalan sunnah. Ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi pada hakikatnya ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah aku petunjuk kepada jalan yang lurus, artinya kita memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah aku jalan kepada sunnah. Jadikanlah aku seorang ahlu sunnah, seorang yang berada di atas sunnah. Itu hakikatnya. Ya. Jadi dua kunci kebahagiaan ini telah Allah Subhanahu wa taala gabungkan di dalam surat yang agung ini, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi di dalam surat Al-Fatihah kita telah menegaskan kunci kebahagiaan dan meminta kunci kebahagiaan yang kedua, yaitu as-sunnah. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kita hendaknya bisa memastikan diri kita berada di atas tauhid dan sunnah ini, dan kita janganlah kita keluar dari jalur at-tauhid dan sunnah tadi. Karena siapa saja yang keluar dari jalur itu, niscaya dia akan terenggut kebahagiaannya. Ya, akan terancam kebahagiaannya. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, faktor kedua untuk meraih kebahagiaan adalah takwa. Takwa adalah faktor untuk meraih kebahagiaan. Coba baca firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana indahnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya berbekal dalam kehidupan ini dengan bekal takwa. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kamu. Saya tanya dulu, ini maksudnya apa ini? Berbekallah kamu. Ayat ini konteksnya apa? Haji. Kalau kita pergi haji, kita harus berbekal. Bukankah demikian? Kita harus bawa bekal. Jangan tangan kosong. Nah, kalau kita pergi haji, bekal apa yang biasa kita bawa? Ya, yang jelas tiket kan begitu ya. Kita sudah bawa paspor, tiket, ya duit, baju-baju seperlunya kan begitu ya. Kita bawa perlengkapan, kita bawa bekal. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam safar haji dan safar-safar apapun, fatazawwadu, berbekallah kamu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Kemudian Allah mengalihkan ya bahwa sebaik-baik bekal itu, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala beralih dari menyebutkan bekal-bekal yang sudah maklumlah, sudah maklum, sudah dimaklumi pasti dibawa, kepada bekal yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu bekal takwa. Banyak orang yang bersafar bawa duit dia, bawa bekal seperlunya, bahkan lebih lagi. Tapi dia lupa bawa satu bekal, yaitu apa? Bekal takwa. Demikianlah itu perjalanan haji. Ya, perjalanan haji, taruhlah dulu itu 3 bulan. Kalau sekarang 40 hari kan begitu ya. 40 hari kelar itu perjalanan haji, ya kan? Nah, itu kita diperintahkan untuk berbekal takwa. Ya, bagaimana pula kita mengarungi satu perjalanan yang panjang di dunia ini sampai ya kalau kita bicara tentang kita katakan jatah umur umat Muhammad, jatah umur umat Muhammad itu berapa? 60 tahun. Ya, 60 tahun. Taruhlah kita balik itu 15 tahun. Jadi 45 tahun kita harus memastikan membawa bekal takwa ini. Ya, membawa bekal takwa itu adalah suatu masa yang panjang. Ya, 45 tahun atau lebih, bahkan lebih. Kita harus membawa bekal takwa di samping bekal-bekal kehidupan lainnya. Ya, kita tahulah banyak bekal-bekal kehidupan yang harus kita bawa, mengarungi kehidupan ini yang ganas ini. Kita tentunya perlu banyak bekal, kan begitu ya? Harus punya ilmu ini, itu dan lain sebagainya. Tapi satu bekal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu bekal takwa. Ya, maka Nabi saja diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ya ayuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kamu kepada Allah. Itu para nabi, ya, diberi pesan, yaitu pesan takwa. Bagaimana pula kita manusia biasa, bukan nabi, tidak dapat wahyu, tidak dapat teguran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal takwa ini ya mutlak sangat kita butuhkan dalam mengarungi perjalanan hidup kita di dunia. Apa itu takwa? Seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, anta'budallah ala nurin minallah tarju sawaballah. Engkau beribadah kepada Allah semata-mata dengan tuntunan ilmu, ya, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cahaya ilmu, atas dasar ilmu, bukan ikut-ikutan, bukan taklid. Kemudian semata-mata mengharapkan pahala di sisinya. Kemudian engkau antatruka maksiat Allah, engkau tinggalkan perbuatan maksiat kepada Allah ala nurin minallah, di bawah bimbingan cahaya ilmu juga dari Allah Subhanahu wa taala, takhafu adzabah, dan semata-mata karena takut akan adabnya. Itulah dia takwa. Dan ini adalah sebaik-baik definisi yang diutarakan oleh para ulama berkaitan dengan takwa. Jadi takwa itu adalah imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi alal ilmi wal ikhlas. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan di atas ilmu dan keikhlasan. Itulah dia takwa. Itulah dia takwa. Karena ada orang yang melaksanakan perintah tapi tidak atas dasar ilmu, asal-asalan, bid'ah. Itu bukan takwa. Maka orang yang zikir, ya, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, bahkan sampai tidak sadar diri, ya, itu belum dikatakan takwa. Walaupun dia mengatakan aku melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Tapi dia tidak melaksanakannya alal ilmi, tidak di atas ilmu, maka dia tidak bahagia dengan zikirnya. Coba lihat orang tidak bahagia dengan zikirnya. Berapa banyak zikir-zikir bid'ah yang diajarkan ya oleh manusia, itu tidak mendatangkan kebahagiaan, bahkan mendatangkan kesengsaraan. Ya. Terhalang kehidupannya. Tidak ada keseimbangan dalam hidupnya karena melaksanakan zikir-zikir bid'ah ala sufi. Coba bayangkan di antara ajaran tarekat itu ada yang mengajarkan kepada pengikutnya untuk membaca qul huwallahu ahad sampai 100.000 kali. Ya, mungkin pada hitungan yang ke-500 atau 400 dia sudah kumur-kumur itu, bukan qul huwallahu ahad lagi, Allah gitu. Kenapa? Enggak akan bisa dia amalkan itu. Jadi kita melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu harus alal ilmi, di atas ilmu. Ya, harus tahu tata cara pelaksanaannya. Bagaimana kita melaksanakan zikir? Kita harus tahu caranya hingga zikir itu menjadi ya tatmainnul qulub, akan menenangkan hati. Itulah zikir menurut sunnah, akan menenangkan hati. Coba lihat bagaimana zikir-zikir dalam sunnah. Dalam sunnah ada dua zikir, ada dua jenis zikir. Pertama zikir muqayyad, ya. Yang kedua zikir mutlak. Zikir muqayyad adalah zikir yang terikat dengan waktu dan tempat bilangan tertentu. Misalnya apa? Sesudah sholat kita dianjurkan membaca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ada bilangannya, ada waktunya, yaitu sesudah sholat. Berapa bilangannya? Masing-masing 33 kali. Coba lihat zikir dalam sunnah itu sesuai dengan fitrah manusia, tidak akan mengganggu kesibukan kita untuk kewajiban-kewajiban kita yang lainnya seperti mencari nafkah, bermuamalah dengan manusia. 33 kali. Adapun zikir yang mutlak, ya, Nabi SAW mengatakan afdaluz dzikri la ilaha illallah, afdalus syukri alhamdulillah. Seutama-utama zikir itu adalah la ilaha illallah, dan seutama-utama syukur itu adalah alhamdulillah. Baca semampunya, enggak usah dihitung-hitung. Ya, jadi kita enggak terbeban harus kemana-mana harus bawa alat tasbih itu, enggak perlu. Ya, enggak perlu. Baca saja semampu kita tanpa harus dihitung, kan mudah.
Kalau ada sesuatu yang lebih penting ataupun yang wajib kita lakukan, misalnya kita harus mencari nafkah, putus itu zikir. Tidak perlu, wah sampai di mana tadi zikirnya, sudah berapa tadi? Ya, begitu mudahnya zikir menurut sunnah. Zikir inilah yang akan apa? Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir hati akan tenang. Zikir seperti ini yang membuat hati tenang. Tidak zikir-zikir ala sufi, zikir-zikir bid'ah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, bahkan sebagian sufi yang ekstrim mereka berzikir sambil menari. Sambil berputar-putar kan begitu ya, sambil menari-nari atau sambil menggerak-gerakkan badan. Tidak ada ketenangan, badannya saja enggak tenang, bagaimana hatinya. Demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi zikir-zikir seperti ini tidak akan mendatangkan ketenangan, tidak akan mendatangkan tumakninah ke dalam hati dan jiwa manusia. Jadi lakukanlah itu alal ilmi. Kemudian al-ikhlas, dengan keikhlasan. Karena kalau ibadah kita lakukan, maksiat kita tinggalkan karena manusia, letih hati kita mengikuti manusia ini. Ya, karena ridho manusia itu adalah tujuan yang tidak akan bisa dicapai. Ya, ghayatun la tudrak. Satu tujuan yang enggak akan bisa diraih, itu ridho manusia. Ridho nas ghayatun la tudrak. Ya, ridho manusia, ya, kepuasan manusia, ya, kerelaan mereka adalah satu tujuan yang enggak akan bisa kita raih. Ada saja yang membuat mereka tidak puas. Ya. Nah demikian. Jadi kalau kita beramal, amalkanlah itu dengan ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lakukanlah dengan keikhlasan, ikhwan fillah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Man kanatid dunya hammuhu." Ya, barang siapa yang dunia menjadi tujuannya, ja'alallahu farraqallahu alaihi syamlahu. Allah Subhanahu wa taala akan memporak-porandakan, mencerai-beraikan urusannya. Artinya apa? Semua urusannya akan menjadi susah. Itu kalau sudah tidak ikhlas. Dunia tujuannya. Ya, mau nikah ya dengan seseorang yang jadi tujuannya dunia. Ya. Yang pertama kali tanya apa? Wah, itu si fulanah kaya enggak bapaknya? Begitu. Atau demikian pula si fulanah mencari suami. Ya, tujuannya dunia, yang ditanya si fulan itu kerjanya apa? Bagaimana dunianya? Itu yang pertama kali ditanyakannya. Artinya apa? Orientasinya dunia semata. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memporak-porandakan urusannya. Artinya, urusannya akan menjadi susah, sempit, sulit. Nah, itu orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya. Ya. Segala orientasinya hanyalah dunia. Lalu bagaimana? Wa ja'alal faqra baina 'ainai. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kefakiran antara dua matanya, yaitu berada di hadapannya. Takut fakir, takut miskin, takut berpisah dari apa-apa yang dicintainya. Ya, ini orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan. Maka kefakiran akan selalu terbayang di hadapan matanya. Wala bi'ati minad dunya illa ma qad kutibalah, dan tidak akan datang kepadanya dunia kecuali apa yang telah dituliskan untuknya, enggak kurang dan enggak lebih. Coba lihat orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya. Urusannya susah, dihantui ya rasa takut, takut miskin, takut gagal, takut semuanya lah. Ya, takut berpisah dari apa yang disukainya. Yang ketiga, dia tidak dapat kecuali apa yang sudah ditakdirkan, enggak kurang dan enggak lebih. Nah, kemudian Nabi mengatakan wa man kanatil akhirah niyata, barang siapa yang akhirat niatnya. Niatnya itu akhirat. Tujuannya lillah, karena Allah. Hidupnya itu karena Allah dan untuk Allah. Dan dilakukannya dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana? Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ghina, yaitu kekayaan dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kekayaan dalam hatinya. Dia menjadi orang yang kaya hati. Nah, inilah hakikat orang yang kaya sebenarnya, yaitu orang yang kaya hatinya. Nabi mengatakan laisal ghina bi kasratil ard, walakinal ghina ghinan nafs. Yang namanya kaya itu bukan banyak materi, tapi
Kaya itu adalah orang yang lapang hatinya. Hatinya. Nah, demikian ikhwan fillah. Kemudian Nabi mengatakan, wa jama'allahu amrahu. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusannya. Artinya apa? Semua urusannya akan menjadi mudah. Akan menjadi apa? Mudah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusannya karena tujuannya akhirat. Ya, wa atatuh dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang kepadanya dengan tunduk dan hina. Dunia itu datang kepadanya dalam keadaan tunduk dan hina. Apa maksudnya? Maksudnya dunia itu akan mengejarnya walaupun bukan itu yang dikejarnya. Kadang-kadang demikian. Kalau tujuan kita akhirat, kadang-kadang kita tidak menghendaki dunia itu. Toh dunia itu kita dapatkan tanpa kita kejar, ikhwani fiddin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seperti ibarat bonus gitu. Ya, busra, kabar gembira yang kita peroleh. Ya, lebih dulu di dunia sebelum di akhirat. Demikian. Jadi kunci untuk meraih kebahagiaan adalah, yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan definisi takwa. Nah, di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya, faedah dan keagungan takwa ini. Di antaranya dalam surat Thalaq Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang takwa ini. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini bagi orang yang takwa kepada Allah. Allah akan beri jalan keluar. Hidup ini banyak permasalahan, banyak problem-problem kehidupan yang kita hadapi. Dan kita membutuhkan jawaban, solusi, jalan keluar. Hingga orang yang tidak menemukan jalan keluar dari kesempitan hidup, banyak yang berujung pada bunuh diri. Bukankah demikian? Nggak tahu lagi dia apa yang dilakukan. Ya seperti orang-orang kafir kita lihat fenomena bunuh diri di luar negeri. Bahkan sekarang ini sudah menular juga ke Indonesia. Kan begitu ya? Di mana penganut agama, bahkan muslim, mengakhiri hidupnya karena enggak menemukan jalan keluar dari masalah yang menghimpitnya. Nah, Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Allah Subhanahu wa taala akan beri jalan keluar dari semua masalah-masalah yang dihadapinya. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberi rezeki kepada manusia. Ya. Maka Nabi mengatakan, la tastabti'ur rizq. Janganlah kamu merasa rezeki kamu itu terhambat, terlambat, terhalang turun kepadamu. Ya. Karena setiap insan tidak akan mati melainkan dia akan sampai kepada rezeki terakhir yang menjadi bagiannya. Ya. Tidak akan mati satu jiwa, kata Rasulullah SAW, hingga dia akan sampai kepada rezeki terakhir yang akan dinikmatinya. Kita akan sampai kepada air terakhir yang akan kita teguk, minuman terakhir yang akan kita teguk, makanan terakhir yang akan kita makan, dan udara terakhir yang akan kita hirup. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seorang insan. Dia akan memberikan kepada manusia apa yang telah ditakdirkan ketika mereka berada di dalam perut ibu mereka, di dalam rahim ibu kita. Telah ditulis itu rezeki. Ya, dan tidak ada satupun rezeki yang terluput, tidak ada satupun yang mati melainkan telah sempurna rezekinya. Fa ajmilu fit talab. Akan tetapi bagus-baguslah kita mencari rezeki itu. Ya, fa ajmilu fit talab. Ya, janganlah kamu mencari rezeki itu dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena karunia yang ada di sisi Allah tidak akan bisa diraih kecuali dengan menaatinya, kecuali dengan menaati Allah Subhanahu wa taala, illa bi taatih, kecuali dengan ketaatan kepadanya. Jadi bertakwa kepada Allah akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, kalau kita berbicara rezeki, itu sebenarnya bukan rezeki yang nampak saja. Di sana ada rezeki yang enggak nampak. Inilah dia keberkahan rezeki.
Ada orang yang dapat 10 miliar, tapi nggak berkah. Dia nggak bisa nikmati 10 miliar itu. Habis, sementara dia tidak bisa menikmatinya. Entah kemana larinya. Ada orang yang dapat secukupnya. Satu hari dapat 1000 perak dia. Tapi dia menikmatinya. Dia dapat berkah dari rezeki itu. Kenapa? Karena yang 10 miliar tadi mungkin nggak halal, haram. Yang 1000 perak ini halal. Begitu nikmat dia menikmati 1000 perak ini. Dibelikannya ubi kan begitu ya. Dia makan kenyang dia. Berkah. Ya. Apa yang dimakannya itu tumbuh menjadi berkah. Ya, badannya menjadi berkah. Apa kata Nabi? La yadkhulun nar lahmun nabata min suhtin. La yadkhulul jannah. Ya, lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari usaha yang haram. An-naru aula bihi. Neraka lebih layak, lebih pantas untuknya. Demikian. Jadi keberkahan rezeki ikhwan fillah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Allah akan kasih keberkahan itu kepadanya. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahim. Itu yang pertama. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kemudahan bagi dalam semua urusannya baginya. Allah akan jadikan kemudahan. Ya, segala sesuatu kalau Allah kehendaki mudah, maka enggak ada yang sulit. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa dikala kita ditimpa kesulitan, yaitu doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali apa-apa yang Engkau kehendaki mudah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki mudah, maka enggak ada yang sulit. Bagaimana Allah Subhanahu wa turun ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu. Kehendak Allah ini turun bagi siapa? Yaitu bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Allah akan jadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Jadi takwa kepada Allah itu mendatangkan solusi bagi semua masalah yang kita hadapi. Takwa kepada Allah itu akan menurunkan rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Takwa kepada Allah itu adalah jaminan bagi kita untuk meraih kemudahan dalam segala urusan yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi. Akan dijadikan semua urusan kita menjadi mudah. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimahumullah jami'an. Dan takwa itu adalah sebaik-baik bekal kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Itulah dia modal yang kedua, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini azan dulu kita. Ya, azan dulu, nanti kita lanjutkan kira-kira 15 menit, kita sholat Isya, baru setelah itu tanya jawab. Begitu. Ya, kalau setuju. Iya, azan dulu.